Pernahkah Anda merasa sendirian setelah melewati rasa sakit yang mendalam? Mungkin setelah pengkhianatan, kehilangan, atau kekecewaan, dunia terasa sepi, seolah semua orang menjauh saat Anda paling membutuhkan mereka. Dalam momen seperti itu, kesendirian seringkali dianggap sebagai musuh, sesuatu yang menakutkan dan sulit untuk diterima. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin kesendirian ini adalah hadiah? Sebuah ruang yang diberikan untuk Anda berhenti, merenung, dan menemukan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di dalam diri Anda? Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memandang kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda, termasuk kesendirian. Bagi para Stoik, kesendirian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan transformasi. Ini adalah saat di mana kita bisa menghadapi diri sendiri, menemukan ketenangan di tengah kekacauan, dan membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin telah terkikis. Dalam video ini, kita akan menjelajahi mengapa kesendirian, meskipun terasa berat, sebenarnya dapat menjadi sumber kekuatan terbesar Anda. Kita akan membahas bagaimana rasa sakit dapat mengajarkan kebijaksanaan, bagaimana ketenangan dapat ditemukan dalam kesendirian, dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan ini, karena di balik setiap rasa sakit ada pelajaran. Di balik setiap kesendirian ada kekuatan, dan di balik setiap keheningan ada potensi untuk menemukan diri Anda yang sebenarnya. Bersama-sama, kita akan mengupas rahasia stoikisme untuk mengubah kesendirian menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Bab pertama, ketika kesendirian menjadi cermin diri. Pernahkah kamu merasa bahwa saat tersakiti, dunia seolah-olah memaksamu masuk ke dalam ruang kosong? Tempat di mana hanya ada dirimu sendiri dan bayangan luka yang terus menghantui. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak memandang kesendirian itu sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan? Dalam filsafat stoikisme, kesendirian seringkali dianggap sebagai momen refleksi, sebuah ruang untuk berdialog dengan diri sendiri tanpa gangguan dunia luar. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terkenal, pernah berkata bahwa kita selalu memiliki tempat berlindung, yaitu dalam pikiran kita sendiri. Jadi mengapa kita takut saat berada sendirian? Kesendirian adalah waktu di mana kita benar-benar bisa melihat diri kita apa adanya. Luka yang pernah kita alami, rasa sakit yang masih terasa, semuanya muncul dengan jelas. Tapi inilah saatnya untuk bertanya, apa yang sebenarnya melukai kita? Apakah itu perbuatan orang lain, atau ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi terhadap mereka? Ketika kita berada dalam kesendirian, kita dihadapkan pada kebenaran yang tidak bisa kita hindari. Kita dipaksa untuk melihat kekuatan kita yang selama ini mungkin terabaikan karena sibuk menyenangkan orang lain. Kesendirian menjadi cermin, memantulkan bukan hanya luka, tetapi juga potensi kita untuk bangkit. Namun proses ini tidak mudah. Kesendirian seringkali menyeret kita ke dalam perasaan tidak berharga atau gagal. Tetapi jika kita mampu menerima bahwa rasa sakit itu hanyalah bagian dari perjalanan, kita mulai melihat bahwa kesendirian tidak hanya membawa rasa kehilangan, tetapi juga ruang untuk pemulihan. Bayangkan kesendirian sebagai lautan luas. Di awal, ombak yang besar mungkin membuatmu merasa terombang-ambing. Tapi begitu kamu mulai belajar berenang di dalamnya, kamu menyadari bahwa laut itu tidak menakutkan, melainkan indah dan penuh kemungkinan. Dalam bab ini, kita memahami bahwa kesendirian adalah pintu gerbang menuju penguatan diri. Jika kita mampu menghadapi diri sendiri dalam keheningan, kita juga mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak. Kesendirian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitanmu. Bab kedua, kesendirian sebagai tempat mengolah luka. Ketika seseorang melukai kita, respons alami yang sering muncul adalah perasaan marah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Dalam kesendirian, semua emosi itu berkumpul menjadi satu, dan seringkali terasa seperti beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Tapi disinilah filosofi stoik mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Daripada berfokus pada rasa sakit yang ditimbulkan, lihatlah momen ini sebagai peluang untuk memahami diri. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, mengingatkan kita bahwa bukan peristiwa yang membuat kita menderita, melainkan interpretasi kita terhadap peristiwa itu.
Misalnya ketika seseorang menyakitimu dengan kata-kata kasar atau tindakan yang mengecewakan, rasa sakit itu tidak datang dari tindakan mereka semata, melainkan dari bagaimana kita memprosesnya dalam pikiran kita. Dalam kesendirian, kita diberi ruang untuk mengolah luka itu tanpa distraksi. Tidak ada suara dari luar yang mencoba memengaruhi bagaimana kita merasakan sesuatu. Justru dalam keheningan itulah, kita bisa mulai memilah mana emosi yang pantas dipertahankan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Proses ini serupa dengan seni mengukir. Sebuah kayu kasar membutuhkan waktu dan keahlian untuk dihaluskan menjadi karya seni yang indah. Demikian pula dengan luka hati. Kesendirian adalah alat pahatnya, membantu kita membentuk pemahaman baru tentang diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa menghapus semua rasa sakit, tetapi kita bisa belajar untuk memaknainya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lebih dari itu, kesendirian memberi kita kebebasan untuk mendengar suara hati. Di tengah rutinitas yang sibuk, seringkali kita terlalu sibuk mendengarkan tuntutan dunia luar, hingga melupakan apa yang sebenarnya kita inginkan. Luka yang kita alami, meski menyakitkan, bisa menjadi pengingat bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu diperbaiki atau diarahkan kembali. Dalam konteks ini, kesendirian bukanlah hukuman. Ia adalah jeda yang diberikan semesta untuk kita merenung, memperbaiki, dan membangun kembali diri kita. Jika kita memilih untuk menghadapi luka dengan keberanian, kesendirian akan berubah dari sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang memberdayakan. Pada akhirnya, kesendirian mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk merasakan sakit. Luka adalah bagian dari proses menjadi manusia. Namun bagaimana kita merespons luka itu adalah yang membedakan apakah kita akan tetap terpuruk atau menjadi lebih kuat. Filosofi Stoik memberi kita panduan untuk tidak melawan kesendirian, tetapi memeluknya sebagai alat untuk menyembuhkan dan menemukan kembali diri kita. Bab ketiga, menghancurkan ilusi ketergantungan emosional. Dalam kehidupan modern, kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari hubungan dengan orang lain, entah itu pasangan, teman, atau keluarga. Namun apa yang terjadi ketika orang-orang yang kita andalkan itu justru menjadi sumber rasa sakit? Kesendirian setelah dikhianati atau disakiti membuka pintu untuk melihat ilusi ketergantungan emosional yang selama ini membelenggu kita. Stoikisme menawarkan pandangan yang mungkin terdengar keras, tetapi sangat membebaskan. Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan berasal dari dalam diri kita, dari cara kita memahami dan merespons dunia di sekitar. Ketergantungan emosional seringkali membuat kita lupa bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Ketika seseorang menyakiti kita, kita merasa kehilangan segalanya karena kita telah memberikan terlalu banyak kekuatan pada mereka untuk menentukan nilai diri kita. Namun dengan memanfaatkan kesendirian, kita bisa mulai membongkar ilusi ini. Dalam kesendirian, kita belajar untuk tidak lagi mencari validasi dari luar. Kita mulai memahami bahwa cinta diri dan penghormatan terhadap diri sendiri tidak memerlukan persetujuan dari orang lain. Jika seseorang memilih untuk tidak menghargai kita, itu adalah keputusan mereka, bukan refleksi dari nilai kita sebagai individu. Filosofi Stoik mengajarkan untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap tindakan tersebut. Kesendirian memberi kita ruang untuk melatih prinsip ini, untuk melepaskan ketergantungan emosional dan membangun kemandirian batin. Bayangkan sebuah pohon besar di tengah padang rumput. Meski diterpa angin kencang atau hujan deras, ia tetap berdiri tegak karena akarnya kuat dan kokoh. Kesendirian membantu kita menumbuhkan akar yang kuat dalam diri, sehingga kita tidak lagi bergantung pada siapapun untuk berdiri tegak. Kesendirian tidak hanya membebaskan kita dari ketergantungan emosional, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita adalah individu yang utuh, bahkan tanpa kehadiran orang lain. Luka yang kita alami bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita cukup kuat untuk terus maju meskipun terluka. Bab keempat, kesendirian sebagai jalan menuju penguasaan diri. Setelah disakiti, emosi seperti kemarahan, kesedihan, dan bahkan dendam seringkali membanjiri pikiran kita. Namun Stoikisme menawarkan pendekatan berbeda untuk menghadapi rasa sakit ini, penguasaan diri.
Dalam kesendirian, kita diberi ruang untuk mengendalikan emosi kita daripada dikuasai olehnya. Penguasaan diri adalah inti dari filsafat Stoik. Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya menjaga ketenangan batin meskipun dunia di luar penuh gejolak. Dia percaya bahwa siapapun yang mampu menguasai pikirannya sendiri, mampu menguasai hidupnya. Tapi bagaimana kita bisa mencapai itu di tengah luka dan rasa kesepian? Kesendirian adalah tempat terbaik untuk memulai. Saat tidak ada distraksi dari luar, kita memiliki waktu untuk menghadapi emosi yang bergejolak di dalam diri. Alih-alih mengabaikannya, kita belajar untuk mengenali emosi itu, menamai mereka, dan memahami sumbernya. Dengan cara ini, kita tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap rasa sakit, tetapi merespons dengan kebijaksanaan. Bayangkan sebuah gelas berisi air keruh yang terus diaduk. Selama air itu terus bergerak, sulit untuk melihat dasar gelas dengan jelas. Tapi begitu adukan berhenti, kotoran mulai mengendap dan air menjadi jernih. Begitulah fungsi kesendirian dalam membantu kita menjernihkan pikiran dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita rasakan. Proses ini tidak berarti kita menekan emosi negatif, tetapi kita belajar untuk tidak membiarkannya menguasai kita. Kesendirian memberikan ruang untuk merefleksikan tindakan yang lebih bijaksana, bukan tindakan yang didorong oleh impuls atau rasa sakit sesaat. Dalam penguasaan diri, ada juga unsur melepaskan. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain, melepaskan dendam yang hanya akan membebani pikiran, dan melepaskan identitas diri yang selama ini terlalu bergantung pada hubungan eksternal. Semua ini menjadi mungkin ketika kita berani menghadapi diri sendiri dalam kesendirian. Penguasaan diri adalah bukti kekuatan batin. Dalam kesendirian, kita bisa melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih tahan banting. Pada akhirnya, penguasaan diri adalah kunci untuk mengubah luka menjadi pembelajaran, dan kesendirian adalah alat untuk mencapainya. Bab kelima, membangun ketahanan melalui kesendirian. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh, untuk tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkan kita. Namun, ketahanan bukanlah sesuatu yang lahir secara instan. Ia adalah hasil dari proses panjang, dan kesendirian adalah salah satu jalannya. Setelah disakiti, banyak orang merasa hancur. Luka emosional seringkali terasa lebih menyakitkan daripada luka fisik karena tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa sangat mendalam. Dalam momen seperti ini, kesendirian menjadi ruang untuk menyusun ulang kekuatan kita. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melihat tantangan sebagai latihan bagi jiwa. Seperti otot yang menjadi lebih kuat setelah dilatih, jiwa kita juga menjadi lebih tangguh setiap kali kita menghadapi rasa sakit dan kesulitan. Kesendirian memberi kita waktu untuk memproses pengalaman tersebut, merenungkan pelajaran yang bisa diambil, dan menemukan cara untuk bangkit. Dalam kesendirian, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Mungkin pelajaran itu adalah bahwa tidak semua orang memiliki niat baik. Mungkin pelajaran itu adalah bahwa kita perlu menetapkan batasan yang lebih sehat dalam hubungan. Atau mungkin pelajarannya adalah bahwa kita terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Ketahanan juga berarti menerima bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari rasa sakit, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Kesendirian mengajarkan kita bahwa meskipun tidak ada orang yang mendukung kita, kita masih memiliki diri sendiri sebagai sumber kekuatan. Bayangkan diri kita seperti bambu yang ditiup angin. Bambu tidak melawan angin, tetapi ia membungkuk dan mengikuti arus. Karena fleksibilitasnya, bambu tidak patah meski diterpa badai. Begitu pula dengan ketahanan yang kita bangun dalam kesendirian, bukan tentang melawan rasa sakit, tetapi belajar untuk beradaptasi dan bertahan. Pada akhirnya, ketahanan yang dibangun melalui kesendirian akan menjadi fondasi bagi hidup kita. Ia membantu kita menghadapi tantangan di masa depan dengan keberanian dan ketenangan. Kesendirian mengingatkan kita bahwa meskipun dunia di luar bisa menyakiti kita, dunia di dalam adalah tempat di mana kekuatan sejati lahir. Bab ke-6, menemukan makna di balik luka. Ketika kesendirian datang setelah rasa sakit, seringkali kita mempertanyakan, mengapa ini terjadi pada saya? Pertanyaan ini wajar, bahkan manusiawi. Namun dalam filosofi Stoik,
Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa makna di balik ini dan bagaimana saya bisa tumbuh karenanya? Menurut Marcus Aurelius, hidup ini adalah rangkaian peristiwa yang dirancang untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Luka, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari pembentukan itu. Kesendirian memberikan kita ruang untuk mencari makna di balik pengalaman yang menyakitkan, bukan sekadar merenungi rasa sakit itu sendiri. Mencari makna tidak berarti kita meromantisasi rasa sakit atau mengabaikan penderitaan yang nyata. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menemukan pelajaran yang tersembunyi di balik setiap pengalaman. Misalnya, jika seseorang yang kita percayai mengkhianati kita, mungkin itu adalah pelajaran tentang pentingnya menetapkan batasan dalam hubungan atau memahami bahwa tidak semua orang memiliki niat yang sama seperti kita. Kesendirian memungkinkan kita untuk merenungkan hal-hal ini tanpa gangguan. Dalam keheningan, kita dapat meninjau kembali kejadian yang telah terjadi, mengurai emosi yang kompleks, dan menemukan pola yang sebelumnya tidak terlihat. Terkadang kesakitan kita berasal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain atau bahkan terhadap diri sendiri. Dengan merenungkan ini, kita bisa belajar untuk menetapkan harapan yang lebih sehat di masa depan. Filosofi Stoik juga mengajarkan konsep amor fati atau cinta terhadap takdir. Ini berarti menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan kita. Dengan mengadopsi pandangan ini, luka yang kita alami tidak lagi terasa seperti beban, tetapi menjadi bagian dari cerita kita. Cerita tentang bagaimana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk menulis ulang narasi kita. Daripada melihat diri kita sebagai korban dari keadaan, kita bisa melihat diri kita sebagai pahlawan dalam cerita ini. Seseorang yang mampu menghadapi rasa sakit, menemukan makna, dan bangkit dengan kebijaksanaan yang baru. Pada akhirnya menemukan makna di balik luka adalah tentang mengambil kendali atas cerita hidup kita. Dalam kesendirian, kita diberi waktu dan ruang untuk merefleksikan pengalaman kita, memahami pelajaran yang ada, dan mengarahkan diri kita menuju pertumbuhan. Bab ke-7, memeluk kesendirian sebagai teman, bukan musuh. Bagi banyak orang, kesendirian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Dalam budaya modern yang memuja koneksi sosial, kesendirian seringkali disalahartikan sebagai kesepian. Namun filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memeluk kesendirian sebagai teman, bukan musuh. Kesendirian adalah momen di mana kita bisa benar-benar mengenal diri sendiri. Tanpa distraksi dari hubungan, pekerjaan, atau media sosial, kita memiliki kesempatan untuk menyelami pikiran kita yang terdalam. Ini adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa nilai-nilai yang saya pegang? Bagaimana saya ingin menjalani hidup saya? Sebagian besar dari kita hidup dalam kecepatan tinggi, selalu bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya tanpa henti. Dalam kesendirian, kita diberi kesempatan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa kita. Kesendirian adalah ruang di mana kita bisa membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Hubungan yang sering kali terabaikan di tengah kesibukan. Memeluk kesendirian juga berarti menerima bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menjadi cukup bagi diri kita sendiri. Ketika kita belajar untuk merasa nyaman dengan kesendirian, kita tidak lagi merasa perlu mencari validasi atau kebahagiaan dari orang lain. Kita menjadi lebih mandiri secara emosional dan lebih kuat secara mental. Kesendirian juga adalah waktu untuk merayakan pencapaian kita, sekecil apapun itu. Dalam keheningan, kita bisa mengapresiasi perjalanan kita sejauh ini, mengakui kekuatan yang telah kita tunjukkan, dan mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya. Memeluk kesendirian adalah tentang mengubah perspektif. Daripada melihatnya sebagai sesuatu yang menyedihkan atau menakutkan, kita bisa melihatnya sebagai hadiah, kesempatan untuk tumbuh, dan momen untuk menemukan kembali diri kita. Kesendirian bukanlah akhir dari sesuatu, ia adalah awal dari perjalanan baru. Bab ke-8, mengubah kesendirian menjadi kekuatan. Kesendirian, jika dikelola dengan bijak, bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Namun bagaimana kita mengubah momen ini dari waktu yang terasa kosong menjadi waktu yang penuh makna?
Disinilah filsafat Stoik memberikan panduan praktis untuk menjalani kesendirian sebagai sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ketika kita merasa kesepian setelah disakiti, mudah untuk terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali ke momen saat ini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk memperkuat diri? Apa langkah kecil yang bisa kita ambil untuk bergerak maju? Kesendirian juga adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan keterampilan baru atau mengeksplorasi minat yang selama ini terabaikan. Misalnya, Anda bisa mulai membaca buku yang memperluas wawasan, belajar meditasi untuk menenangkan pikiran, atau menulis jurnal untuk merefleksikan perasaan Anda. Setiap aktivitas ini tidak hanya membantu Anda mengisi waktu, tetapi juga memperkuat mental dan emosi Anda. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Dalam kesendirian, Anda memiliki kesempatan untuk menyaring pikiran Anda, mengganti narasi negatif dengan yang positif, dan membangun pola pikir yang lebih sehat. Ini adalah proses di mana Anda mulai melihat kesendirian sebagai alat untuk membangun kekuatan batin. Mengubah kesendirian menjadi kekuatan juga berarti belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Saat kita merasa kesepian, ada godaan untuk menyalahkan diri sendiri atau mengasihani diri. Tapi kesendirian adalah momen untuk mengasihi diri sendiri, memberikan perhatian yang mungkin selama ini kita cari dari orang lain. Dengan cara ini, kita menjadi sumber kekuatan bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya, kesendirian adalah tentang transformasi. Dari rasa sakit, Anda bisa menemukan kekuatan. Dari kehampaan, Anda bisa menemukan makna. Dan dari waktu yang sunyi, Anda bisa menemukan diri yang lebih tangguh dan lebih bijaksana. Jadikan kesendirian sebagai awal baru. Kesendirian setelah disakiti mungkin terasa seperti akhir dari segalanya. Namun, seperti yang diajarkan Stoikisme, itu sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Kesendirian memberi kita ruang untuk menyembuhkan, merefleksikan, dan membangun kembali diri kita dengan cara yang lebih kuat. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kesendirian adalah waktu untuk mengenali nilai kita, melatih penguasaan diri, dan membangun ketahanan yang tak tergoyahkan. Jadi saat Anda menghadapi momen-momen kesendirian, ingatlah bahwa ini bukanlah kelemahan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menemukan kembali kekuatan Anda, untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Kesendirian adalah hadiah dan Anda memiliki kekuatan untuk memanfaatkannya sepenuhnya.